Oke, selamat malam Ibu Sabrina. Selamat malam Bu Salmiati. Wah, sepertinya ada yang mau dibicarakan ya Bu ya. Iya Bu, ini kan saya rencana mau buat coaching dengan rekan sejawat. Namun saya masih ragu dalam kompetensi saya Bu, mengikuti alur tirta dan rasa itu Bu. Oke, berarti hari ini kita mau ngobrol ya Bu ya terkait kompetensi coaching yang akan Ibu lakukan mengenai alur tirta khususnya mendengar dengan rasa. Iya, Oke, mendengar dengan rasa ya Bu ya. Bagaimana sih Bu penilaian Ibu mengenai kompetensi coaching mendengar dengan rasa ini jika kita beri rentang 1 sampai 10, Ibu kira-kira posisinya sekarang berada di mana? posisinya saya mengenal dengan rasa ini, mana ya Bu dibilang ya, saya sebenarnya masih kurang biasa gitu Bu, dalam melakukan kegiatan coaching mendengarkan dengan rasa ini Bu. Kira-kira targetnya kalau dikasih rentang Ibu mau penilaiannya berapa gitu Bu? Yang akan saya amati nanti. Saya harap Bu, saya bisa mengembangkannya menjadi lebih baik dan saya bisa menerapkannya dalam praktek coaching yang akan saya lakukan Bu. Oke, Bu Sabrina, apa harapan dari observasi yang akan saya lakukan ini Bu Sabrina? Saya berharap Ibu dapat melihat perkembangan saya dalam menerapkan praktek coaching sesuai dengan alur tirta dan menggunakan rasa seperti itu Bu. Oke, dapat menerapkan praktek coaching dengan alur tirta sesuai dengan kompetensi mendengar dengan rasa ya Bu Sabrina. Baik, Ya, apa yang setelah ini apa yang ingin Ibu dapatkan dari sesi kita ini? yang ingin saya dapatkan, saya ingin mampu melakukan praktek coaching dengan rekan-rekan sejawat maupun dengan siswa nantinya supaya sesuai dengan alur tirta Ibu. Baik Bu Sabrina. Oke, berarti kita akan amati ya Bu Sabrina. Saya akan Baik, mengamati Bu Bu. Sabrina untuk melakukan sesi coaching, khususnya mengamati alur cerita dengan kompetensi mendengar dengan rasa. Oke, Bu Sabrina, Baik. silakan. Terima kasih Ibu Salmi. Ya, selamat malam Bu Fani. Selamat malam Bu Sabrina. Baik Ibu, setelah sesuai dengan perjanjian kita kemarin, kita sudah janjian akan melakukan praktek coaching. Nah, di sini saya akan bicara dengan Ibu. Kira-kira hal apa yang ingin Ibu capai dari pembicaraan kita hari ini? Iya nih Bu, terima kasih nih Bu, Bu Sabrina udah bisa meluangkan waktu buat saya untuk ngobrol-ngobrol sedikit nih Bu terkait dengan ini. Saya punya masalah di sekolah, masalah dalam artian untuk apa saya sih Bu, kompetensi saya untuk mengajar gitu. Saya merasa murid-murid itu sering tidur, ada yang tidur di kelas, kemudian ada juga di antara mereka yang keluar masuk di jam pelajaran. Ini cukup mengganggu saya loh Bu dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, ini saya pengen cerita tentang ini kepada Ibu, siapa tahu nanti ada solusi dari Ibu gimana nih supaya bisa lebih fokus mereka tidak tidur lagi di dalam kelas atau keluar masuk di jam pelajaran gitu Bu Sabrina. Oh, masalah Ibu adalah siswa-siswa Ibu sering tertidur dalam kegiatan pembelajaran ya Bu ya, Iya Bu. terutama pembelajaran TIK ya Bu ya. Oh ini Nah, kebetulan kira-kira saya ngajarnya akuntansi, iya. Cuma akuntansi lebih ke ya Bu. teori di kelas sih Bu gitu. Baik Bu. Jadi kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya pengen ada solusi sih Bu, ada trik gimana supaya anak-anak itu lebih semangat gitu, tidak tertidur lagi di dalam kelas, atau mereka benar-benar berada di dalam kelas mengikuti pembelajaran itu dengan lebih fokus gitu Bu. Mendengarkan saya mengajar, sehingga nanti apa yang menjadi tujuan kita bersama
akan tercapai. Begitu, Bu. Sejauh ini usaha apa yang telah Ibu lakukan untuk menangani hal tersebut? Hmm, saya sudah berusaha untuk memberikan metode pembelajaran yang beraneka ya Bu ya kepada mereka. Mulai dari diskusi, kemudian saya membagi mereka menjadi kelompok-kelompok yang bisa membantu mereka. Kemudian saya juga memberikan LKPD supaya mereka juga bekerja seperti project ya Bu ya. Jadi mereka aktif satu dengan yang lainnya gitu Bu. Dari hal-hal yang telah Ibu lakukan tersebut, apa hasil yang paling baik yang pernah terjadi, Bu? Kalau saya lihat anak-anak yang kompetensinya itu bisa dibilang bagus, mereka bisa mentransfer kepada teman-teman yang kompetensinya di bawah gitu. Jadi mereka bisa saling membantu, kemudian mereka juga lebih aktif gitu. Namun terkadang saya masih menemukan Bu, ada anak yang itu saja, dia sering tertidur di kelas. Itu apalagi saya jam pertama ngajar Bu. Nah, kemudian habis tertidur, dia nanti permisi keluar, kemudian cukup lama dia di luar gitu Bu. Nah ini yang menjadi kerisauan saya. Sedangkan metode pembelajaran saya rasanya udah saya berikan lebih maksimal gitu Bu. Ya, Bu, ya, selama ini sudah maksimal metode pembelajaran yang Ibu berikan. Mungkin Benar ada Bu. hal-hal lain yang pernah terpikirkan oleh Ibu untuk dilakukan lagi di dalam kelas untuk menarik minat siswanya? Mungkin saya ingin bertanya atau bicara dari hati ke hati, khususnya kepada siswa yang tertidur tadi Bu. Nah mungkin itu nih Bu. Kenapa? Karena mungkin selama ini karena siswanya cukup banyak, saya fokus pada mereka yang lebih semangat atau fokus belajar saja. Sehingga siswa yang tadi agak malas itu, saya lebih cenderung mengabaikannya. Kemudian saya takutnya apa yang menjadi fokus teman-teman yang pengen belajar itu mengganggu mereka gitu. Kalau saya fokus ke anak yang tadi. Nah, mungkin saya kira saya butuh memanggilnya untuk ngomong empat mata, kenapa dia seperti itu. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, sejauh ini sudah pernahkah Ibu rencana untuk melakukan hal tersebut? Belum sih, Bu. Saya hanya sekedar menegur saja, Bu. Jadi selama dia tertidur, saya tegur. Kamu kenapa, Nak? Pasti dia ngeles, jawabannya nggak ada, Bu. Saya terlambat tidur aja tadi malam, Bu. Nah, kenapa dia terlambat tidur itu kemungkinan besarnya adalah dia main game, Bu. Nah, gitu. Cuma belum saya telusuri. Nah, saya belum ngomong empat mata karena dia takut malu di depan teman-temannya gitu. Ya sudah cuci muka keluar. Nah, saya ngomongnya hanya seperti itu saja selama ini. Kemudian besok dia ulang lagi, kemudian saya ulang lagi, dia ulang lagi. Dan lumayan jenuh sih Bu. Seringkali saya abaikan saja, ya udah biarkan saja gitu. Iya, baiklah. Tapi tadi Ibu sudah merencanakan akan Iya, memanggil dan benar. berbicara dari hati ke hati ya, Bu ya. Benar Nah, Bu, di saya sini pengen. yang ingin Ibu harapkan, yang dapat Ibu harapkan dari hal tersebut nantinya ketika Ibu memanggil anak itu dan bicara dari hati ke hati. Apa hal yang ingin Ibu harapkan tercapai? Saya pengen dia jujur mengatakan apa yang sebenarnya. Kemudian saya pengen dia menyadari apa yang dilakukannya itu adalah salah gitu. Dan dia juga menyadari bahwasanya di usia mereka dengan teman-teman yang seperti itu tujuannya adalah untuk belajar gitu. Nah, boleh nanti mungkin ada saatnya dia main games, cuma di akhir-akhir pekan yang tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah atau inilah masa depannya dia gitu. Saya mau dia memiliki kesadaran tersendiri, menumbuhkan kesadaran buat dia gitu, agar dia kembali untuk menggapai fokus pada tujuannya. Nah, itu Bu. Baik, Ibu. Lalu kira-kira Bu, kapan hal ini akan Ibu realisasikan, Ibu laksanakan? Segera Bu. Proses pembelajaran saya hari Senin, insya Allah Senin akan saya langsung Bu bicarakan. Luar biasa ya Bu ya. Dan siapa siapa saja yang akan terlibat nantinya dalam hal pengembangan ini Bu? Oke, kira-kira itu saya butuh temannya Bu, karena dia ada teman dekat yang kebetulan bertolak belakang dengan dia. Nah, temannya ini cukup aktif, cukup bagus dalam belajar,
siapa tahu dia bisa menjadi motivasi buat dia ini nanti gitu. Kemudian saya juga butuh teman juga, rekan sejawat untuk membantu saya nanti kalau bahwasanya nanti ada sesuatu yang dibutuhkan untuk ada kekurangan atau memberikan umpan balik terkait dengan apa yang saya lakukan gitu, Bu. Ternyata banyak juga orang-orang lain yang terlibat ya, Bu ya. Jadi bagaimana cara Ibu nanti mengajak mereka untuk bekerja sama melakukan hal ini, Bu? Saya kalau terhadap murid bisa saya panggil nanti mereka karena mereka cukup dekat satu sama lainnya. Jadi saya ajak ngobrol. Jadi dia lebih terbuka. Wah, seperti ini gitu. Kemudian terhadap rekan guru ya ada teman dekat yang mau membantu dan kita bisa sama-sama belajar, Bu. Nah, gitu dia, Bu. Baik, Ibu, sangat menarik ya pembicaraan dengan Bu Fani. Terima Aku kasih, dapat Bu. mengembangkannya nanti ya, Bu ya. Namun sekarang apa yang telah Ibu dapat dari pembicaraan kita pada malam hari ini? Wah, saya tidak mengira ternyata yang berikan solusi adalah saya sendiri, Bu. Saya berharapnya dari Ibu. Tapi solusinya saya dapatkan dari diri saya sendiri. Alhamdulillah, Bu. Mudah-mudahan ini bisa membantu saya menyelesaikan apa yang menjadi kerisauan saya selama ini, Bu. Baik, Ibu. Jadi kalau kita pikir ya, Bu ya, sebenarnya solusi itu sudah ada dari dalam diri kita sendiri, tinggal kita mengembangkannya ya, Bu Fani ya. Oke, benar, Bu. Ibu. Nah, di sini saya percaya Bu Fani dapat mengatasi masalah tersebut dan Ibu mudah-mudahan bisa segera melaksanakannya ya, Bu ya. Oke, terima Ya, kasih, Fani. Bu. Terima kasih, Bu Sabrina. Terima kasih Bu atas kesempatan perbincangan kita hari ini. Kita akan ketemu lagi di hari-hari berikutnya dengan masalah-masalah yang lebih menarik lagi. Terima Oke, kasih Bu terima kasih, Fani. Bu Sabrina. Oke. Selamat siang Bu Sabrina. Selamat siang Ibu. Oke Bu Sabrina, bagaimana kegiatan yang telah Ibu Sabrina lakukan coachingnya? Kita akan sharing ya Bu Sabrina. Saya pengen Baik tahu Ibu. Bagaimana Bu Sabrina menilai performa dalam kompetensi yang ingin Ibu kembangkan seperti cerita kita kemarin, kompetensi mendengar dengan rasa. Kalau sudah dipraktekkan nih Bu, bagaimana nih Ibu menilai? Saya sih melihatnya tadi Bu, saya sudah mulai menerapkan lah menurut saya Bu. Karena saya bisa mendengarkan ketika ibu rekan saya berbicara dan mencurahkan isi hatinya seperti itu Bu. Oke, kira-kira apa nih yang membuat Ibu menilai demikian? Karena tadi ketika kami praktek coaching itu, melakukan coaching itu, ibu rekan saya yang saya coaching tadi dapat menemukan dan menggali sendiri jawaban-jawaban dari dalam hatinya, seperti itu, Bu. Baik, boleh nggak Bu saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh, Bu. Itu yang saya tunggu. Oke, baik Bu Sabrina, saya mengamati tadi pada saat Ibu coaching bersama rekan Ibu, itu Ibu sudah sesuai dan malahan lebih tinggi ya Bu ya ekspektasinya sesuai harapan Ibu, yaitu mendengar dengan rasa, dan saya perhatikan alur tirtanya itu sudah lengkap sekali, poin-poinnya mulai dari tahap menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian sedikit yang pengen saya berikan umpan balik. Ketika Ibu Zirfani atau coachingnya menyampaikan tadi beraneka panjang cerita, sebetulnya bisa Ibu tarik sedikit benang merahnya dulu gitu. Jadi Ibu tarik benang merahnya dan dari situ Ibu lontarkan dulu pertanyaan sesuai dengan apa yang mereka katakan gitu. Namun tadi saya melihat ada beberapa segmen, Ibu langsung menanyakan pertanyaan baru yang belum ada kaitannya dengan yang tadi disampaikan. Sebetulnya ada kata kuncinya tadi dari yang disampaikan oleh Ibu Zirfani. Tapi secara keseluruhan Bu luar biasa sekali, Ibu sangat tenang bawaannya sehingga coachingnya nyaman dan memberikan apresiasi terhadap jawaban coaching gitu Bu. Nah itu dari hasil pengamatan saya. Nah bagaimana pendapat Ibu mendengarkan hal ini? Saya sangat senang, Bu, dapat masukan yang sangat positif.
Jadi saya bisa belajar lagi untuk menarik benang merah dari setiap percakapan dengan coach ataupun rekan sejawat saya nantinya. Oke, kira-kira nih Bu, bagaimana rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan terkait dengan pengamatan yang sudah saya lakukan dan Ibu sudah menilai sendiri tadi. Apa rencana tindak lanjut Ibu berikutnya? Rencana saya, Bu, saya mungkin akan melakukan praktek coaching ini dengan lebih sering lagi untuk melatih, ya Bu, melatih diri sendiri, melakukan coaching ini sesuai dengan alur tirta dan mendengar dengan rasa seperti itu, Bu. Oke, berarti dari diskusi kita kali ini, Ibu sudah terbayang ya apa yang akan Ibu lakukan, terutama untuk mendengarkan dengan rasa. Nah, kira-kira kapan kapan Ibu akan melakukan tindak lanjut ini? Setiap ada kesempatan, Bu. Oke, setiap ada kesempatan. Ada kesempatan saya pasti akan melakukannya, Bu. Oh, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk supaya Ibu pelaksananya ini dengan baik? Siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu? Kalau yang bisa membantu, Bu, banyak ya. Terutama rekan sejawat kita ya, Ibu ya. Rekan sejawat, kepala sekolah, bahkan orang tua nanti saya bisa coaching mereka untuk menerapkan kemampuan ataupun meningkatkan kemampuan saya dalam belajar coaching, Ibu. Oke, terima kasih Bu Sabrina, luar biasa sekali ya. Semoga harapan Bu Sabrina tercapai dan dapat ditindaklanjuti dan performa kompetensi coachingnya semakin meningkat. Oke, Bu Sabrina, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Bu. Oke, Terima kasih, Bu. Sama-sama.